Oke, selamat malam semua. Kita masuk ke dalam praktikum struktur data kembali. Kali ini kita akan membahas satu materi di modul tentang number, string, tanggal, dan waktu. Yang paling penting di struktur data sebenarnya adalah stringnya ya. Tapi sekalian saja, tidak apa-apa. Number, string, tanggal, dan waktu. Kita aktifkan dulu Python kita. Jadi number pada tipe Python itu menyimpan numerik ya. Di situ ada kalau kita buat variabel pertama isi 2 berarti isinya numerik 2, variabel kedua isinya 22 berarti numeriknya ada 22. Secara keseluruhan number di Python itu terbaca ada 3 jenis data, integer, float, dan kompleks. Integer berarti kan bilangan bulat ya. Terus kemudian float yang ada koma-komanya, kompleks itu ada koma dan matematikanya ya. Ada plus-plusnya dan sebagainya macam. Terus kemudian ini adalah untuk apa? Untuk konversi integer itu tadi adalah bilangan bulat. Float adalah bilangan koma. Yang paling sering digunakan memang integer dan float ya. Terus ada fungsi matematika juga. Di situ ada absolute, ceiling, CMP. Ini kebutuhan tertentu ya. Terus kemudian ada nomor acak Python ya. Python ya. Ada nomor acak Python, milih choice atau random gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kalau ini. Terus kemudian ada fungsi trigonometri, ada cos, sin, tan. Ini untuk apa? Untuk perhitungan matematiknya. Terus kemudian ada konstanta yang pasti ada adalah pi 3,14. Itu sudah terbaca oleh Python, dan juga konstanta e. Nah, sekarang kita masuk ke string. Jadi string itu adalah tipe data karakter ya. Karakter, kemudian nanti ada titik koma juga. Terus kemudian kalau string itu pasti nanti ada dalam kurung ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba akses string ya. Akses string bagaimana? Kita masuk Python-nya, file, new. Kita coba akses stringnya. Oke. Kita rapikan seperti biasa. Ya, ini jadi name ftk_usm, variabel name isinya ftk_usm, message isinya belajar bahasa Python. Terus kemudian print name. Nah, string itu mirip array ya, mirip array. Jadi dimulai dari 0, indeks ke 0. Jadi dia akan print pertama dia akan mencetak indeks ke 0 dari variabel name, berarti dari sini indeks ke 0-nya berapa? Itu f ya pastinya. Terus kemudian print kedua adalah message dari 1 sampai 4. Jadi dari variabel message 1 sampai 4. Terus kemudian berarti kan ini 0, 1, 2, 3. Harusnya keluarnya adalah ELA. Kita run. Kita save as dulu di desktop aja. Kita kasih nama access string. Oke. Jadi f itu karena variabel ke 0 dari ftk_usm. Sedangkan ELA itu adalah indeks 1 sampai indeks 4 dari message. Berarti ini indeks 0, 1, 2, 3, 4 ELA.
ya. Seperti ini. Ini adalah mengakses suatu string. Nah, kita lanjut lagi untuk update ya. Update suatu string. Ada message hello world, terus nanti akan diupdate. Update berarti ditambah dengan apa ini? Main ya, main. Terus kemudian mulai message ke-6 berarti mulai indeks ke-6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 spasi termasuk ya, 5, 6. Dari sini akan diubah menjadi Python. Jadi harusnya keluarnya adalah hello Python. Kita lihat ya. Kita akses kembali file new. Ini kita close saja, sudah tersimpan tadi. Diperbaiki seperti biasa. Oke, kita run. Save as dulu. Saya beri nama update string. Oke, jadi dari coding ini hasilnya adalah main, karena minta update ya, update string ini main, terus kemudian message-nya adalah hello. Harusnya hello world, keluarnya hello Python karena kita update dari indeks ke-6. Itu tentang update string. Terus kemudian yang ini ya, operator spesial ya. Kita coba beberapa mungkin karena cukup banyak ya operatornya, kita coba beberapa. Operator spesial ini adalah mengasumsikan variabel A itu isinya belajar, variabel B Python, terus kemudian nanti akan di-combine dengan karakter spesial. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah buat file baru dulu, terus kemudian sebenarnya disatukan tidak masalah sih, cuma lebih enak kita belajarnya kalau satu file per satu file sendiri-sendiri. Belum saya copy. Oke, A belajar, B Python, terus kemudian di sini adalah A plus B akan menghasilkan belajar Python. Jadi biar mencetak berarti Anda ketik dulu ya, print ya. Print karakter string itu harus di dalam kurung. Terus A plus B. Nah, copy saja di sini. Oke, sekalian saja. Saya print lagi sekalian yang kedua. A bintang 2 artinya kuadrat ya ini. Terus kemudian sekalian A kurung siku 1 berarti kalau pakai kurung siku itu kan berarti seperti array ya. Jadi dia nembak kamar atau indeks nomor 1. Sedangkan indeks itu dimulai dari 0. Berarti di sini tertulis akan menghasilkan E ya. Mengapa E? Karena diambil dari huruf A. Huruf A, terus kemudian indeks pertama, indeks ke-0-nya adalah B, indeks ke-1-nya adalah E. Jadi nanti akan keluar E. Terus kemudian print ini ya, A, ambil dari A lagi 1 sampai 4, berarti nanti E terus L A ya, 1 sampai 4. Oke, ini kita coba dulu. Jangan lupa di save as seperti biasa. Saya beri nama spesial, pakai bahasa Inggris saja ya, special string. Oke, A plus B berarti belajar Python.
Python, terus kemudian A kali 2 berarti belajar, A indeks ke 1 berarti A indeks 1 sampai 4 berarti ELA. Nah, itu beberapa operator spesial dari Python. Terus kemudian ada juga ini format-format persen-persen ini ya, mirip bahasa C sebenarnya. Ada persen %s itu untuk konversi string, terus kemudian ada persen saja dan sebagainya. Ini mirip sekali dengan bahasa C. Ini untuk apa sih? Ini operator unik ya, khusus string untuk membuat paket yang bisa terkonversi dengan bahasa C. Terus ada triple quote Python. Jadi untuk penulisan ya, ini sebenarnya untuk penulisan agar outputnya itu sesuai dengan apa yang kita ketik, coding yang kita ketik. Sekarang kita coba variabelnya adalah kutipan 3 namanya. Saya file new lagi ya. Ini saya close saja. Oke, kita perbaiki dulu. Ini karena terlalu panjang, gini aja ya. Nah, di sini akan sesuai dengan apa yang tertulis kecuali ini ada break, ada slash n ya. Slash n berarti di sini akan turun karena n itu kan enter. Berarti dari koma itu akan turun satu baris. Ini or just dan sebagainya macam. Oke, sekarang kita coba ya quote-nya ya. Triple quote. Nah, seperti ini. T itu kosong, terus kemudian yang mulai bracket, mana bracket ya, terus kemudian koma just ini turun dan will also ini tetap ya, will also ini tetap. Nah, ini fungsi dari triple quote di Python. Sekarang kita new file lagi, mungkin kita akan coba-coba yang lain. Nah, sekarang yang paling asik ini tanggal. Tanggal itu ada tick. Tick itu kita bisa memulai waktu itu mulai kapan, seumpama 1 Januari 1970 ya. Oke, saya copy, jadikan satu saja inilah untuk waktu. Tik 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 ya. Ini terus kemudian berikutnya adalah time tuple Python ya. Time tuple Python itu ada beberapa jenis. Bulan value-nya 1 sampai 12, hari 1 sampai 31 dan seterusnya. Kita langsung ke codingnya aja, time tuple-nya. Ini fungsi local time. Oke. Kita import time ya, terus kemudian local time print. Oke, waktu lokal saat ini. Terus kemudian untuk bergabung dengan tanggal ya, ini tanggal dan waktu itu ada tambahannya ya, pakai as time, ascending time. Kita ketik aja sekalian biar tahu bedanya ya. Local time, as time, import time-nya dulu ya. Import time kita turunkan, local time, kemudian
kemudian print ya. Terus kalian kita membuat kalendernya, kalender dalam waktu sebulan. Kayak apa sih kalender? Oke, kalender kal print diturunkan ya. Terus import kalendernya juga diturunkan biar dibaca. Terus kemudian print call ya, seperti ini. Oke, kita coba bagaimana sih hasilnya kalender itu. Kita save dulu, seumpama tanggal, waktu. Oh, oke, ada error. Kita baca dulu. Missing parenthesis berarti kurang dalam kurung in call to print. Jadi semua print harus ada dalam kurungnya. Terus kemudian ini ya, pokoknya kalau ada print ya harus ada dalam kurungnya. Oke, kalender month. Seumpama di sini monthnya saya ubah 2020 bulan Mei ya. Terus kemudian setiap print harus diberi dalam kurung. Jadi kalau error jangan takut dulu. Pasti dia memberitahu apa yang error gitu, apa yang perlu kita perbaiki. Ya dicoba-coba, namanya programming itu juga trial dan error ya. Walaupun ada satu standar yang jelas, tetapi ya tetap saja kalau error-error kecil seperti ini ya trial and error. Oke, kita coba ya. Bisakah? Invalid syntax. Apanya yang invalid ya? Ini invalid kah? No. Berjalan sejak. Oke, sebentar, ada invalid syntax. Textnya kok invalid, sebentar ya. Import time text sama dengan time.time print. Oh, sorry, salah. Sorry, ininya salah. Dalam kurungnya, pantas saja invalid ya. Oke, kalau ini semoga benar. Alright, save ya. Oke, berjalan saat ini mulai jam 12 malam Januari 1 tanggalnya. Terus kemudian yang kedua ini ya, local time. Waktu lokal saat ini adalah tahun 2020 bulan 5 tanggal 8. Dia akan ngambil tanggal dari Windows ya. Hournya jam 10, terus kemudian hampir jam 11 ya. Terus kemudian apalagi ya, hari dalam setahun sudah 129 hari dari 1 Januari kemarin. Terus kemudian, nah ini yang lebih enak lagi di sini yang pakai since time ya, pakai apa sebutannya tadi, ya as time, sorry, pakai as time.
hasilnya akan lebih ringkas ya, as time waktu lokal ini. Jadi waktu lokal saat ini Friday Mei, Jumat Mei 8 pukul 10 tahun 2020. Terus ini kalender Mei. Oke, mungkin itu tentang tanggal, waktu, dan string yang kita pelajari beberapa saat ini. Modul kalender tadi sudah ya. Oke, saya kira cukup sekian. Kita ketemu lagi, pertemuan akan datang. Terus kemudian tetap jaga kesehatan ya. Oke, selamat malam semuanya.